Gue serius nih, HP 2 jutaan kayak gini tuh bikin mikir. Transcend Group sebenarnya dapat untung dari mana sih? Speknya ngebut, storage-nya lega, fiturnya udah oke, dan sekarang kolaborasi sama Transformer. Gokil sih. Tapi pertanyaannya, apakah ini beneran worth it atau cuma gimmick doang? Ya, kita bahas sekarang aja deh. Let's go. Nah ini dia Tecno Spark 30 Pro, HP yang gak cuma ngandelin spek murah meriah tapi juga niat banget collab sama Transformer. Dan mereka gak main-main ya, dari packaging aja dikasih sleeve yang bisa jadi poster plus case-nya bertema Transformer buat melengkapi look-nya. Tapi yang bikin makin spesial, unit yang dikirim ke Nyantai itu ya ini dia, dalam box edisi spesial yang gak cuma ada handphonenya aja tapi juga ada TWS collab barang Transformer. Udah murah, keren, dapat bonus lagi. Ada yang udah beli juga belum? Coba komen, dapat bonus juga nih gak nih lu pada. Tapi sih ya, yang bikin gue salut, mereka itu gak sekedar asal rebrand dan pasang logo doang. Collabnya ini ternyata niat banget. Tapi pertanyaannya, apakah worth it gak sih? Gue harus apresiasi Tecno kali ini, collabnya nggak sekedar stiker atau tema UI doang. Mereka beneran niat dari box, casing, bahkan bonus-bonusnya semua dibuat senada. Nice ya. Tapi ya, tetap aja ada yang bikin gue sebel, yaitu ini, holder handphonenya kayak yang paling gak niat kayaknya nih. Dan udah beberapa tahun juga sih ya, Tecno ini masih terlalu baik juga buat kita. Handphonenya spek kenceng, layarnya cakep, dan harganya cuma 2 jutaan aja. Kayak apa nih kira-kira mereka bakal berubah? Serius ya, di e-commerce handphone ini aja dijual dari 2 jutaan kecil. Apalagi kalau lo hoki dapet voucher, bisa aja dapet di bawah 2 juta. Gila sih. By the way, coba cek YouTube shopping kita aja. Siapa tahu ada yang kasih voucher biar makin murah. Cek di sini nih. Semoga aja mereka tetap baik buat kasih kalian handphone kayak begini. Karena ya kalau dilihat dan diterka-terka ya, handphone spek MediaTek G100, 8GB RAM, dan juga layar yang oke di harga segini sih, ini udah sulit. Jadi kalau mereka udah nggak baik lagi sih, ya udah bakalan siapa lagi yang bakalan ganti. Tapi cek aja deh di e-commerce ya sekarang. Untuk handphone baru yang speknya mirip, siapa sih yang lebih terjangkau? Handphone baru loh ya, jangan yang handphone tahun lalu, pasti udah semakin murah juga dong. Dan dengan harga segini udah pasti handphone ini bikin senyum para gamer budget nih. Dan sebenarnya kita nggak perlu tes performance juga lah, udah tahu lah G100 ini chipset legend gitu. Basically upgrade dari MediaTek G99 yang udah terkenal stabil buat gaming dan efisiennya buat casual use pun juga udah oke. Tinggal brandnya aja mau ngeracik chipsetnya kayak gimana. Kalau optimisasinya pas, ini bakal jadi raja handphone gaming budget. Tapi ya MediaTek ya tolonglah jangan kebanyakan rebranding. Satu chipset bisa banyak nama, pusing gua. Sekarang soal desain ya. Nah ini mungkin agak kontroversial, yaitu sebenarnya jujur aja gua kurang suka sama desainnya. Iya padahal ini collab, harusnya hype dong. Tapi jujur aja gue lebih suka handphone yang simple. Jadi sorry nih Tecno ya, desain Transformer ini kayaknya lebih cocok buat yang emang gede barangnya itu sama si Optimus Prime nih. Tapi kalau anaknya Transformer banget, gede bareng sama Optimus Prime juga, atau dulu suka koleksi mainannya, ini bisa jadi collectible item yang keren. So gimana menurut kalian, worth it nggak nih kalau buat dibeli jadiin item collectible atau sekedar keren-kerenan doang? Coba komen di bawah, oke? Nah desainnya nih gokil ya, ini full Optimus Prime vibes ya. Kombinasi warna biru, merah, silver plus detail baut dan garis-garis mekanikal di bodinya ini bikin handphonenya itu kelihatan kayak barang kolektor. Bahkan kameranya pun ikut dikasih aksen khas Transformer. Tapi coba tebak, kalau nggak ada logo Transformernya, lo sadar nggak kalau desainnya ini sebenarnya mirip banget sama handphone lain di harga yang sama. Tapi kalau lo sama kayak gue sih lebih suka yang desain kalem dan gak terlalu rame. Tapi jangan yeping dulu, ada versi lainnya juga yaitu Obsidian Edge ya. Desainnya lebih clean, gak seheboh Optimus Prime tapi tetap kelihatan premium. Pilihan warna ini ya kayak versi Transformer yang udah pensiun dan kerja kantoran gitu, lebih elegan. Fitur eksternal aman banget, standar handphone 2 jutaan udah full spek, mulai dari kamera punch hole biar kelihatan lebih modern, speaker stereo Dolby Atmos, standar audio asik, fingerprint di layar nggak di samping lagi akhirnya gitu ya, dan tombol-tombolnya juga aman.
nggak ada yang aneh posisinya. Jadi dari sisi build ini bukan handphone murahan yang asal tempel fitur doang, rasa cukup solid di tangan. Bahkan untuk durabilitasnya sendiri sudah dapat sertifikasi IP54 ya. Ya ini sih wajar lah untuk price budget juga. Kalau bisa sampai IP69 yang pasti chipsetnya nggak bakal G100. Mahal lah pak teknologinya. Setidaknya ini udah aman lah sama kecipratan air. Bahkan nggak sekedar kena air aja, dipakai di luar ruangan ini juga oke. Punya pencahayaan yang udah lumayan terang, tentunya berkat penggunaan panel AMOLED dengan resolusi layar Full HD di refresh rate 120Hz juga, otomatis lu bebas pakai handphone ini di mana aja sambil ngapain aja. At least buat main game udah nggak worry lagi, touchscreen-nya juga aman, nggak ada masalah. Nah, bagian OS ini sih yang agak disayangkan, yaitu masih Android 14, jadi belum ke bagian update yang terbaru, dan otomatis masih di iOS 14. Sebenarnya sih OS ini nggak jelek, jalan mulus, UI-nya simple, dan buat daily use masih aman. Tapi ya, dibanding dengan yang lain, kelihatan masih ketinggalan dikit ya. Sekarang kan brand lain udah banyak yang nambahin fitur quality of life-nya, bahkan udah mulai perang fitur AI, sementara Tecno masih nyaman kasih OS yang to the point, minim ribet, tapi juga minim inovasi. Jadi ya masih ada PR buat mereka kalau mau lebih kompetitif. Tapi ya jujur, buat performance harian sih nggak ada lag. Bahkan kalau lihat klaimnya bisa tahan 5 tahun kalau dipakai dengan normal alias nggak dipakai asal-asalan, ya oke-oke aja sih. Tapi balik lagi, kalau bisa sih softwarenya ikut di-upgrade juga. Dan bukan berarti jelek ya, cuma ya sayang aja kalau hardwarenya udah sekeren ini tapi softwarenya masih di zona nyaman, gak ada upgrade. Satu lagi juga nih masukan buat Tecno, tolong juga dong kasih detail landing page-nya, yang websitenya di produknya juga gitu lebih detail kalau bisa. Contoh, handphone ini ada fitur bypass charging tapi nggak pernah disebutin jelas di spesifikasi websitenya. Padahal ini fitur penting buat gamer dan para baterai dan agar baterainya itu lebih awet lagi. Kan sayang ya, nggak semua orang beli handphone gara-gara nonton review doang. Banyak yang baca deskripsi produknya dulu, dan jujur aja kadang di review kayak gue juga ada fitur yang nggak sampai kesebut. Jadi kalau ada infonya jelas, calon pembeli pun juga lebih gampang paham fitur unggulannya. Ya semoga aja nanti ada breakthrough lagi dari Tecno-nya, oke? Dan secara performance yang gunain G100 dengan RAM 8GB, storage 128 atau 256GB udah jelas performanya akan lancar. Antutunya bisa dapat di angka 440.000. Standar G100 yang kencang, terus juga Geekbench-nya juga oke di 740 singlenya dan multinya di 1900-an. Lalu untuk 3D Mark-nya pun juga punya skor yang udah sama standar G100 juga, bahkan stability test-nya pun ya udah sama, bisa menjamin kalau chipset ini masih stabil walaupun di handphone Spark 30 Pro ini. Dari CPU throttling-nya sampai dari 5 kuart live stress testnya pun di 99% skornya. Jadi ya nggak ada yang perlu dibuktiin lagi sih dari segi performance-nya. Kayak main game pun juga masih lancar. Kayak di game Genshin Impact, settingan medium 60 fps dapat rata-rata di 30 fps. Dan permainan selama 20 menit makan 8% baterai dan suhu tertingginya itu bisa nyentuh di 43 derajat Celcius. Lalu di settingan lowest 60 dapat rata-rata di 44 fps dan permainan selama 20 menit cuma makan 8% baterai dan suhu tertingginya sama di 43 derajat Celcius. Oke, ini sih gue mau ngomongin sedikit ya soal MediaTek-nya. Yang harus kalian tahu alias kertas, sebenarnya sih ini SoC yang udah dipakai sama Helio G100 sama aja kayak Helio G99 atau ya Dimensity 6080 lah FFG-nya. Beberapa tahun belakangan emang ada perdebatan aneh juga antara Helio G95 dan G99. Yang menurut kita sih G99 itu sih bukan disandingin sama G95, tapi harusnya G96. Makanya munculnya itu Helio G99 itu adalah berkah buat semua orang. Lebih kencang, terus stabil dan adem. Gak percaya adem? Ya cek aja review kita di Poco M6 Pro, benchmark G99-nya itu terbaik lah menurut kita. Nah, Helio G100 ini seri 2 handphone yang kita coba kayak si Infinix Hot yang tipis kemarin sama handphone ini kayak agak terasa panas ya. Ya gue sih personal nggak paham apa yang dilakuin sama MediaTek buat si Helio G100 ini. Kok bisa dalamnya mirip tapi kayak lebih panas gitu? Apakah ini ada lepas limit kah? Atau ada apa nih? Tapi kalau dari tes kita yang medium sudah jelas ya, kayaknya emang kalau SoC 4G itu main Genshin itu lumayan kocak. Yang pertama kayak mentok di 30 fps doang, dan keduanya suhunya itu di 43 derajat Celcius, udah pasti ada limitasi. Makanya lo lihat itu kurva air agak nyungsep bahkan di bawah 20 fps karena performanya dibatasi, dan ini wajar aja sebenarnya buat handphone yang 2 jutaan begini. Cek aja flare-nya, panasnya itu terpusat di SoC ya, bahkan panasnya tergeber terus. Tapi in a way ya masih bagus-bagus aja lah buat yang main Genshin sebenarnya ya, cuma panasnya ini ya kayak
tolonglah MediaTek, kenapa kok jadi kayak agak downgrade gitu si Helio G99 nya. Tapi ya udahlah, lanjut aja ke MOBA analog soalnya ternyata lebih asik nih hasilnya. Yaitu di game Mobile Legends disettingkan ultra 120 fps, permainan selama 48 menit itu makan 14% dan dapat rata-rata FPS-nya di 94. Sedangkan untuk suhunya tertingginya itu cuma di 42 derajat Celcius. Ultra kebuka lah, sudah pas dengan yang kita ekspektasiin juga dari Tecno Pro Series, dan waktu kita tes buat pengalaman ya udah pasti lebih dari handphone yang limitnya di 60 fps doang. Tapi dengan satu catatan, kalau dilihat dari FPS-nya emang nggak stabil ya. Jadi jangan ngarap 120 fps rata kanan gitu. Suka drop ke 90-an fps kalau farming, nah itu pun juga masih lebih aman di 100-an fps. Dan gue tetap salut karena ternyata di handphone 2 jutaan ini udah bisa lah bersaing sama handphone yang handphonenya harganya itu 4-6 jutaan. Walaupun ya layarnya kalau kalian adalah user HP X iPhone buat gaming itu ya gue rasa akan terasa. Experience-nya bisa gue bilang fine menuju mantap, buat suhunya juga terbilang masih aman mengingat ini tesnya di ultra. Dan dari hasil rekaman FLIR pun ya penyebaran suhunya ya tetap berpusat di SoC aja, belum merata. Standar 2 jutaan emang ya, tapi saran gue sih mending main di smooth super alias 90 fps aja. Terus kalau main di MOBA kok sepi gimana? Ayo kita lanjut aja ke HOK. Honor of King di settingan ultra 90 fps dapat rata-rata dari 78 fps dan permainan selama 32 menit makan 9% dan suhu tertingginya itu 43 derajat Celcius. Sayangnya buat game ini nggak kebuka di 120 fps ya, tapi 90 fps. Sebenarnya sih udah oke banget, tapi lo harus buka dulu nih settingan di display, terus naikin hertznya ke 120 Hz ya, ataupun 120 fps. Soalnya kalau lo settingnya cuman auto itu bakal support di 60 fps doang. Feelnya sih oke, nyoba di Sanghua di mid juga masih bisa satset juga, dan hasil FPS-nya pun juga tergolong aman. Tetap oke, tetap ada drop, tapi bukan berarti ke bawah 60. Itu pun terjadi kalau war 5 lawan 5 di monster buff kuning atau ungu gitu. Suhunya bisa dibilang panas juga, tapi itu kalau bener-bener abis war banget bisa ke lebih 43 derajat. Dan misalnya farming lagi ya baru turun deh ke 41 sampai 42 derajatan. Ya grafis ultra juga sih. Kalau tembak-tembakan gimana nih? Oke, di game PUBG Mobile settingan smooth ultra 40 fps itu dapat rata-rata di 39 fps dan permainan selama 20 menit makan 6% dan suhu tertingginya itu di 40 derajat Celcius. Buat PUBG sayangnya belum kebuka nih lewat yang ultra. Seinget gua emang kalau nggak salah dari mesinnya si Tecno Spark 30 Pro Helio G100 alias G99 Revamp ini belum ada yang kebuka di atas 40 fps. Boleh koreksi kalau salah juga, soalnya ini di layar ya support 120 fps ataupun 120 Hz, jadi kayak agak mubazir gitu. Buat gyro itu hardware, tapi emang ya bisa dikritik nggak seakurat handphone harga 4-5 jutaan. Tapi lagi-lagi harganya kayaknya emang setiap handphone 2 jutaan yang gua coba agak jarang sih nemu gyro yang udah oke. Apa karena ini bukan seri POVA-nya juga, suhunya pun juga sesuai dengan ekspektasi juga, yaitu 40 derajat maksimal kalau baru terjun dan ketemu banyak musuh. FPS-nya udah pasti bakal stabil di 40 fps juga. Kalau ngomongin aman buat rank atau enggak ya udah pasti aman-aman aja. Buat yang speakernya pun sebenarnya itu agak kurang sedikit imbang gitu, berat sebelah, tapi anehnya ya nggak seberasa kayak kita tes Vivo V40 kemarin. Kalau Vivo V40 ataupun Redmi Note 13 itu berasa tuh stepnya kayak deket sama yang satunya lagi jauh. Tapi di Tecno Spark 30 Pro ini untungnya nggak berasa amat lah. Kesimpulannya, menurut gue sih ini handphonenya udah lebih dari cukup lah. Walaupun kita ada keluhan di awal tadi soal suhunya, tapi menurut gue feel dan experience gamenya itu udah sangat oke. Kayak yang tadi gue bilang, bahkan buat FPS yang didapat itu mirip sama handphone di harga di atasnya, tapi tetap layarnya ini masih bisa dikoreksi. Bukan yang terbaik, jadi kalau lo ada user mid-range dari kayak Vivo V series ataupun Samsung A50an series, sudah pasti nggak bakal beli handphone ini. Maksud gue sudah pasti udah bakal notice di bagian layarnya kayak ada sepersekian detik lah miss-nya gitu, tapi masih enak-enak aja sih. Untungnya bukan yang kayak Intel RS4 kemarin. Dan saran gue juga boleh pamer main grafis ultra, tapi kayak yang paling optimal ada di lowest atau settingan kiri sih, biar bisa maksimalin FPS-nya kayak dari si Tecno Spark ini. Ingat ya, kapan lagi recall 120 FPS di depan user XR kuning gitu ya. Tapi ya kasian juga circle lu sih masih ada iPhone gitu, kocak. Nah lanjut kita bahas ke utilitasnya ya. Handphone ini juga punya kapasitas baterai di standar 5000 mAh dengan pengecasan fast charging 33 watt,
udah lumayan cepat juga, dan ada klaim kualitas baterainya pun akan tetap di atas 80% baterai health-nya selama ngecas di 1000 siklus. So kisaran 3 tahunan ini tetap awet, tentunya juga biar lebih awet ya cobain aja bypass charging yang bisa lo aktifin pas lagi main game. Jadi fitur ini bisa ngejaga baterai lu tetap awet plus juga ngejaga suhu handphone lu, karena ya mainnya nggak langsung lewat baterai tapi langsung dari chargernya, lebih mantap. Buat koneksi jelas ini masih 4G, tapi dari segi WiFi dan Bluetooth juga aman aja, nggak ada masalah. Terus untuk sensornya pun juga udah cukup komplit ya harganya, tapi ya udahlah nggak usah dipermasalahkan lagi untuk bagian ini. Sedangkan untuk kameranya itu udah cukup sederhana aja, cuma modal 108 megapiksel kamera belakang dan juga segala gimmick kamera plus flashnya untuk sistemnya. Lalu untuk kamera depannya itu ada di 13 megapiksel punya. Hasilnya dari main kameranya buat di harga 2 jutaan kamera ya udah cukup bagus lah. Dari detailnya udah cukup ketara, udah kelihatan jelas, cuma memang dari permainan warna dan juga post processingnya agak masih sedikit miss ya, dari warna ya kayak agak kurang pop out, tapi kontrasnya juga kurang ditonjolkan. Tapi ya setidaknya buat asal foto ini udah cukup oke. Nggak kebalikannya malah over kontras yang kadang fotonya itu dikerasin gitu biar kelihatan kayak high resolution, padahal ini bohongan. Terus dia juga ada 2 mode profile foto, standar sama bright. Standarnya jelas ya kayak foto barusan lo lihat, tapi kalau mode bright kayak agak miss sih sama namanya, karena pas kita udah tes hasil fotonya itu ya hasilnya berasa kayak di handphone lain itu, tapi mode AI. Warnanya lebih vivid, lebih rapih juga dari segi dynamic range-nya, bukan kayak pakai profile bright yang mungkin gambarnya jadi lebih bright ataupun lebih kontras gitu. Tapi ya ini boleh dicoba lah. Sama juga mode SDR, di mode ini hasil fotonya somehow Tecno kasih fungsi yang beneran fungsinya, karena dibandingin dengan mode standarnya dia bisa preserve warna langit jadi kelihatan lebih jelas lagi. Ini nice. Sama tipis-tipis lah bahas AI-nya, di Tecno ini juga ada generate foto dari muka-muka yang udah kita pilih, dan untuk hasilnya ya lumayan menghibur sih. Lihat aja kayak gimana, dan uniknya dia itu bisa loh auto generate muka kita kalau yang kita pilih ada 2 orang. Hasilnya bakal jadi gambar berdua, padahal template itu cuma sendiri. Sekarang kalau bahas videonya ya, di Tecno Spark 30 Pro ini juga bisa rekam hingga 2K 30 fps dan juga Full HD 60 fps. Namun untuk stabilisasi belum ada fitur OS-nya, cuma ada Ultra Steady ataupun softwarenya di rekaman video Full HD 30 fps aja. Secara hasil sih menurut gua gambarnya udah oke ya, cuma memang sandaran kelas entry. Gambarnya itu kayak belum tajam ya, walaupun udah di crank up resolusinya sampai di 2K juga. Tapi ya udah oke, lagi oke gitu ya. Ini handphone nggak jualan kamera loh. Iya. Wah, ya itu adalah suara transformer. Ini gue ngerekam di 2K 30 fps. Langsung di notice adalah apa? Ya, sudah pasti bergetar jiwanya. 2K 30 fps dan lumayan redup sih ya. Komuk gue jadi agak turun, cuman masih bisa lah detailnya menurut gue. Dan buat SDR ini lihat sendiri. Tuh, aman. Backlight. Mataharinya ngumpet ya. Sore juga sih. Apa ya, layarnya juga aman. Tadi gue nyobain untuk yang terang banget gitu, masih bisa kelihatan layarnya, jadi gak ada tuh kayak lu nggak kelihatan layarnya, karena nitsnya udah lumayan seinget gue sih. Untuk di harga segini mantep banget ya. Mikrofon juga lumayan, cuma kekurangannya udah pasti getar. Kalau nggak getar itu ada di Full HD 30. Dan sekarang kita coba untuk di pinggir jalan, kira-kira suaranya bakal menjadi robot gak, seperti Transformer satu ini. Wah, suara gitu nggak ya? Jadi kayak begini. Ini Ultra Steady udah on ya. Jadi di Full HD 30 kira-kira begini sih hasilnya. Tapi lumayan ya untuk ukuran HP yang 7 foot gitu. Ada juga sebenarnya yang kayak enhancement video, tapi seenggaknya lu resapi ya. Kira-kira suara begini kalau misalnya rame. Gue samping jalan ya, samping jalan banget. Kira-kira audionya begini, dan masih bisa pick up sih buat mic-nya, mantap. Tapi kalau nyobain pakai enhancement jadi begini. Sayangnya ternyata pas gua lihat tadi Ultra Steady masih getar ya. Kayaknya itu bug traction group gak sih? Ya ini kira-kira kalau pakai enhancement video nggak banyak berubah ya. Kritik gua apa? Dulu gua gitu. Kritik gua satu soal handphone ini, si ini ya. Gue sih lebih suka kalau nggak support 2K tapi stabil sih, itu doang sih. Karena soal audio udah aman,
Tapi kayaknya nggak stabil itu yang agak gimana gitu. Ya nggak sih? 60 fps udah ada tapi getar juga, jadi ya sama aja sebenarnya. Bisa juga, tapi nggak usah gue tunjukin lah ya. Udah pasti getarnya itu sampai jiwa. Gila, jerawatan ya jelas. Ya udah lah ya. Udah kita ya, kira mending balik aja ke studio. Let's go. Jadi kalau ditanya handphone ini menarik atau enggak, jawabannya kalau lu cari handphone murah dengan performance gaming yang oke, ini udah nggak usah dipikir panjang lagi. G100 di harga segini murah dan aman buat jangka panjang, dan juga masih dapat garansi dan juga update softwarenya. Jadi buat lo yang cari spek maksimal di budget yang terbatas, ini pilihan yang masuk akal banget. Dan kalau anaknya Transformer banget gitu ya, atau dulu masa kecil dia gede bareng Optimus Prime, ini bisa juga jadi koleksi menarik buat lo tambahin di rumah. Jelas memang ini bukan handphone high end yang collab sama Transformer, tapi kalau ekspektasi lo maunya handphone flagship, ya ini ya bukan buat lo. Tapi dari segi desain, packaging, dan bonusnya, kayaknya sih udah niat banget Tecno kolaborasi bareng si Transformer. Kamera ya udahlah, jangan terlalu maksain. Kalau nyari handphone Tecno yang fokus kamera, ya mending nunggu seri Camon-nya aja. Tapi masalahnya Camon terakhir tuh yang masuk di Indo tuh kayaknya cuma seri 20 doang gitu ya Camon-nya. Apakah nanti bakal masuk lagi? Ya kita tunggu aja update-nya bakal kayak gimana. Intinya price performance handphone ini sih dapat banget. Main game standar G100 udah lancar dan aman di handphone ini. Ya tinggal pakai aja, tapi serius sampai kapan nih Tecno bakal terus kayak begini? Kayak ngasih harga HP 2 jutaan dengan spek yang sebenarnya udah susah banget dicari sama brand lain. Gue nggak tahu sih strategi mereka sampai kapan bakal kayak gini. Bisa jadi mereka masih gaspol buat bangun ekosistemnya. Bisa jadi juga suatu saat harganya ya tiba-tiba bakal naik. Ya jadi kalau tiba-tiba Tecno ikutan naik, ya kalian jangan kaget lah kalau harganya tiba-tiba mahal. Nikmatin aja dulu selagi mereka masih baik kasih harga murah di spek yang udah kencang. Tapi gimana menurut kalian? Kira-kira strategi Tecno kali ini bakal bertahan lama atau bakal ikut-ikutan naik juga kayak brand lainnya? Coba kalian kasih pendapatnya di bawah. Coba juga diskusi pendapat kalian tentang handphone ini di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk kalau mau beli cek di bawah juga, dan juga di YouTube Shopping ini kalau mau beli handphone yang satu ini. Oke? Jadi mungkin itu aja pembahasan gue sama Tecno Spark 30 Pro. Follow juga sama sosial media kita, dan juga sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.